Oke, mari kita mulai. Coba pikirin deh, ada dua teknologi yang benar-benar jadi fondasi dunia modern kita sekarang. Komputer dan internet. Suka atau nggak suka, sadar atau nggak sadar, dua hal ini tuh udah ngubah total cara kita hidup, kerja, bahkan cara kita berpikir. Coba deh, iseng-iseng bayangin. Sehari aja, bener-bener sehari penuh tanpa komputer atau internet. Nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram, nggak bisa ngecek email, nggak bisa belanja online, bahkan pekerjaan kita mungkin banyak yang langsung berhenti total. Dari sini aja udah kebayangkan betapa dalamnya teknologi ini udah jadi bagian dari denyut nadi kehidupan kita. Nah, karena kita udah segitu bergantungnya, penting banget nih buat kita benar-benar paham apa sih sebenarnya benda ini. Yuk, kita mulai dari dasarnya dulu, si komputer. Alat yang sekarang ada di mana-mana, dari meja kerja, masuk ke kantong kita, bahkan nempel di mobil. Pernah kepikiran gak sih kata komputer itu asalnya dari mana? Ternyata dari bahasa Yunani loh, computare, yang artinya simpel banget, menghitung. Ini ngingetin kita kalau pada intinya, mesin super canggih yang kita pakai buat nonton, main game, dan kerja ini, dulunya cuma mesin hitung, mesin buat kalkulasi. Tapi jelas, komputer sekarang udah jauh lebih dari sekedar kalkulator. Definisi dari para ahli kayak Robert Hablismer ini ngejelasin dengan pas. Coba bayangin deh, komputer itu kayak koki super canggih. Kita kasih dia bahan mentah atau input, terus kita kasih resep atau perintah, dia bakal masak bahan itu dan akhirnya nyajiin hidangan berupa informasi yang kita butuhin. Bisa jadi teks, gambar, suara, apa aja. Dan evolusinya itu, wah, tepat banget. Kita mulai dari generasi pertama kayak ENIAC yang ukurannya segedar ruangan dan pakai tabung vakum. Terus ada lompatan besar dengan ditemukannya transistor, lalu sirkuit terpadu atau IC. Nah, puncaknya itu mikroprosesor yang bikin komputer bisa menyusut dari ukuran raksasa jadi muat di atas meja kita, yang kita kenal sebagai PC. Setiap generasi ini bukan cuma soal jadi lebih kecil dan kencang, tapi soal bikin teknologi ini makin bisa dijangkau semua orang. Dan sekarang, kita udah ngintip generasi kelima, era kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Makin seru. Oke, kita udah bahas otaknya, yaitu komputer. Sekarang, mari kita bahas sistem saraf yang menghubungin semua otak ini jadi satu kesatuan. Ya, kita akan bahas soal internet. Jadi, apa sih internet itu? Gampangnya gini, bayangin internet itu adalah jaringan dari semua jaringan yang ada di dunia. Sebuah jaring laba-laba digital raksasa yang ngehubungin semuanya, dari server perusahaan besar sampai smartphone di genggaman kamu. Dan supaya semua perangkat ini bisa ngobrol dan saling ngerti, mereka pakai satu bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP. Awal mulanya, internet itu bukan buat publik loh. Dimulai dari proyek militer Amerika Serikat di tahun 60-an namanya ARPANET. Tujuannya waktu itu adalah bikin jaringan komunikasi yang tahan banting, bahkan kalau ada serangan nuklir sekalipun. Titik baliknya terjadi waktu bahasa universal TCP/IP itu distandarisasi. Tapi, yang benar-benar jadi ledakan besar adalah lahirnya World Wide Web atau WWW di tahun 1990. Inilah yang membuka gerbang internet untuk kita semua, sampai akhirnya masuk ke Indonesia sekitar tahun 1994. Tentu aja, teknologi sekuat ini pasti punya dampak yang luar biasa ke masyarakat. Dan ini benar-benar kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ada potensi kebaikan yang gak terbatas, tapi di sisi lain ada juga resiko yang sama besarnya. Disinilah kita lihat dilema utamanya. Untuk setiap manfaat yang kita rasakan, produktivitas naik, akses informasi tanpa batas, komunikasi jadi gampang, selalu ada bayang-bayang risikonya. Ketergantungan, hoaks yang merajalela, privasi yang terancam, ini semua adalah sisi lain dari koin yang sama. Manfaatnya sih nggak perlu diragukan lagi, produktivitas kita meroket. Kita bisa belajar apa aja dari universitas mana aja lewat platform kayak Coursera. Batas negara seolah-olah hilang, kita bisa ngobrol sama siapa aja di seluruh dunia dalam hitungan detik. Ekonomi baru pun muncul, lihat aja e-commerce kayak Tokopedia dan Shopee yang bikin siapa aja bisa jadi pengusaha. Intinya, dunia dengan peluang tak terbatas terbuka lebar di depan mata kita. Tapi, kita juga harus lihat kenyataannya. Ada sisi gelap yang nggak bisa kita abaikan. Ketergantungan bikin kita susah fokus dan ngerusak keseimbangan hidup. Informasi palsu atau hoax bisa nyebar lebih cepat dari api dan bikin perpecahan. Data pribadi kita jadi komoditas yang selalu diincar. Belum lagi kejahatan cyber yang makin canggih. Dan jangan lupa, kesehatan kita juga kena imbasnya. Mulai dari mata lelah, postur bungkuk, sampai masalah mental kayak cemas berlebihan dan depresi. Jadi, terus gimana dong?
Dengan semua potensi hebat dan risiko mengerikan ini, di mana solusinya? Jawabannya sebenarnya bukan ada di teknologinya, tapi ada di kita, di para penggunanya. Pada akhirnya kita harus selalu ingat satu hal ini. Komputer dan internet itu cuma alat. Mereka netral. Sama kayak pisau. Bisa kita pakai buat nyiapin makanan yang enak atau bisa juga dipakai buat hal yang membahayakan. Baik atau buruk dampaknya itu 100% ada di tangan kita. Itu tergantung gimana kita memilih untuk memakainya. Jadi, pembahasan kita kali ini akan ditutup dengan satu pertanyaan reflektif untuk kita semua. Teknologi ini sudah ada di tangan kita. Kekuatannya luar biasa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang bisa dilakukan teknologi, tapi apa yang akan kita lakukan dengan teknologi ini. Bagaimana kita akan memanfaatkannya?